Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang self promotion. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Citra Bunda Nur Ardita, lalu saya sendiri Nafabila, dan ada Aulia Faradil. Di sini ada pengertian. Yang pertama, pengertian itu adalah dari self promotion adalah bujukan langsung yang menawarkan nilai tambah atau insentif untuk produk kepada tenaga penjualan, distributor, atau konsumen akhir dengan tujuan utama menciptakan penjualan. Lalu ada self promotion itu biasanya ditargetkan ke berbagai pihak yang berbeda. Yang biasanya itu digunakan untuk menambahkan insentif untuk membeli dan alat untuk mempercepat penjualan. Lalu ada alat promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen. Yang pertama itu ada sampel. Sampel itu menawarkan jumlah percobaan suatu produk. Lalu ada kupon. Kupon itu sertifikat yang memberi pembeli menghemat saat mereka membeli produk tertentu. Selanjutnya ada premi, lalu ada lomba atau undian, ada pengembalian uang tunai serupa dengan kupon, kecuali bahwa penurunan harga itu terjadi setelah pembelian. Lalu paket bonus, ada penawaran harga diskon, ada program frekuensi, dan ada pemasaran acara. Di sini ada alat promosi penjualan yang berorientasi ke perdagangan. Ini ada kontes insentif, di mana kontes insentif itu kayak berupa undian dan permainan memberi kontes, kesempatan untuk memenangkan sesuatu seperti uang tunai, perjalanan, atau barang dengan keberuntungan atau melalui usaha ekstra. Lalu ada tunjangan perdagangan, ada tampilan tempat pembelian, ada program latihan, ada pameran perdagangan, dan ada event koperasi. Lalu ada kenapa alat promosi penjualannya harus meningkat? Karena adanya pertumbuhan kekuatan pengecer, adanya menurunnya loyalitas merek, meningkatkan sensitivitas promosi, fragmentasi pasar konsumen, fokus jangka pendek, peningkatan akuntabilitas, kompetisi, dan kekacauan. Promosi membangun waralaba konsumen. Tujuan dari promosi ini adalah untuk mengkomunikasikan atribut merek yang khas, untuk mengembangkan dan memperkuat identitas merek, dan untuk membangun preferensi merek jangka panjang. Di sini ada teknik dan prakteknya, yaitu dengan program frekuensi, mendorong pembelian berulang, ada undian dan kontes membangun ekuitas, meningkatkan keterlibatan, dan penawaran premium yang memperkuat citra merek dan membangun ekuitas. Ada promosi membangun waralaba. Tujuannya itu untuk mempercepat proses keputusan pembelian dan menghasilkan peningkatan penjualan segera. Batasannya itu jangan sampai mengidentifikasi itu merek unik dan jangan berkontribusi pada identitas atau citra merek. Contohnya itu kayak penawaran harga diskon, paket bonus, pengembalian uang, atau rabat. Kurangannya, manfaat promosi perdagangan itu mungkin tidak menjangkau pelanggan. Lalu ada jika mereka melakukannya, mereka dapat menyebabkan penurunan harga dan pelanggan dapat membeli harga daripada ekuitas merek. Tujuan promosi berorientasi konsumen. Yang pertama itu meningkatkan konsumsi merek yang sudah mapan. Sales promotion bisa menyebabkan beberapa perhatian baru pada suatu brand untuk membantu meningkatkan penjualan atau menjaga market share dari para kompetitor. Marketer mencoba untuk meningkatkan penjualan dari sebuah brand melalui beberapa cara, dan sales promotion bisa memainkan peranan penting di tiap-tiap cara tersebut. Yang kedua itu mempertahankan pelanggan saat ini.
Dengan semakin banyaknya brand-brand baru yang memasuki pasar setiap hari dan para kompetitor yang mencoba meraih konsumen lewat iklan yang agresif dan usaha sales promotion, banyak perusahaan mengarahkan program pangsa pasar mereka kepada konsumen-konsumen yang telah ada dan uh, mempertahankan pangsa pasar mereka. Hal ini yang bisa dilakukan untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada adalah memenuhi mereka dengan produk-produk serta membawa konsumen keluar dari pasar pada waktu-waktu tertentu, misalnya memberikan harga promosi atau kupon bonus pembelian atas suatu produk. Yang ketiga itu menargetkan segmen tertentu. Banyak perusahaan memfokuskan usaha marketing mereka pada segmen pasar yang spesifik dan selalu mencari jalan demi meraih target audiens mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat sales promotion dan mengarahkan program-program sales promotion pada situs kelompok-kelompok pengguna secara spesifik. Yang keempat itu ada tingkatkan upaya EMC dan membangun ekuitas merek. Tujuan akhir dari sales promotion berorientasi konsumen adalah meningkatkan usaha-usaha EMC untuk brand atau perusahaan, membangun brand equity dan image biasa dilakukan melalui iklan, tetapi teknik sales promotion biasanya seperti kontes dan premium offers yang sering digunakan untuk menggambarkan perhatian kepada iklan, meningkatkan keterlibatan dengan pesanan produk atau jasa, serta membantu membangun hubungan dengan konsumen. Yang terakhir itu ada untuk mendapatkan percobaan dan pembelian. Sampling bekerja terbaik yaitu saat produk memiliki nilai yang relatif rendah. Produk dapat dipecah menjadi bagian atau ukuran kecil yang mencerminkan fitur dan manfaat yang lengkap. Yang terakhir itu adalah siklus pembelian yang relatif singkat. Metode pengambilan sampling. Yang pertama itu ada door to door, yaitu pemberian contoh produk dengan mendatangi konsumen satu persatu. Teknik ini lumayan mahal ya, karena besarnya biaya tenaga kerja, tapi di samping itu tuh efektif gitu jika pemasaran mempunyai informasi lokasi yang sesuai dengan segmentasi dan target yang akan dicapai pada geografi tertentu. Yang kedua itu ada surat langsung, yaitu mengirimkan contoh produk melalui jasa pos. Teknik ini merupakan alternatif dari distribusi door to door. Atau yang ketiga itu ada di toko, maksudnya itu memberi contoh produk itu langsung di dalam toko kepada pelanggan. Yang keempat itu pada paket. Maksudnya ini di sini di mana contoh barang itu disisipkan pada kemasan produk lain. Ini tuh sangat berguna untuk target gitu, karena contohnya pembelian makanan utama berhadiah ice cream gitu. Selanjutnya ada event, yaitu dengan menjadi sponsor suatu acara besar yang banyak didatangi oleh konsumen. Contohnya itu ada pertandingan sepak bola, pertandingan balap mobil, dan lain-lain. Selanjutnya ada sisipan koran atau majalah. Biasanya mereka menyisipkan produk-produk mereka pada koran atau majalah gitu. Yang terakhir ada situs internet. Biasanya iklan ditempatkan pada situs-situs tertentu dengan produk-produk yang sesuai. Next. Kupon, yaitu merupakan alat promosi penjualan tertua dan paling banyak digunakan. 85% konsumen menggunakan kupon, sedangkan 21%-nya itu menggunakan secara teratur. Nah, hampir 240 miliar didistribusikan setiap tahunnya di Amerika Serikat. Pro dan kontra kupon ya, itu pertama memiliki keuntungan. Yang pertama itu banding untuk harga sensitif konsumen. Yang kedua dapat menawarkan potongan harga tanpa kerjasama pengecer. Yang ketiga cara yang efektif untuk menginduksi uji coba produk. Yang terakhir bisa menjadi cara untuk bertahan pangsa pasar dan mendorong pembelian kembali.
Kalau kerugiannya itu yang pertama sulit untuk mengatakan berapa banyak konsumen yang menggunakan dan kapan. Yang kedua, sering digunakan oleh konsumen setia yang mungkin akan tetap beli. Yang ketiga, menurunnya tingkat penebusan dan biaya yang tinggi dari kupon. Yang terakhir itu kesalahan penebusan dan penipuan. Yang selanjutnya ada premiums. Tawaran barang atau layanan gratis dengan biaya rendah, yaitu insentif tambahan bagi pelanggan. Jenis premiums ada dua, yaitu yang pertama itu free, hanya membutuhkan pembelian dari produk tersebut. Dan yang kedua, melikuidasi sendiri, atau konsumen diharuskan untuk membayar sebagian atau seluruhnya biaya premi tersebut. Nah, selanjutnya lebih banyak promosi berorientasi konsumen. Yang pertama, kontes dan undian. Yang kedua, pengembalian dana. Yang ketiga, paket bonus. Yang keempat, penawaran harga diskon. Yang kelima, program loyalitas. Dan yang terakhir, pemasaran acara. Selanjutnya ada promosi berorientasi perdagangan. Tujuannya yaitu yang dapatkan distribusi untuk produk yang baru. Yang kedua, untuk mempertahankan merek yang sudah mapan atau yang sudah ada. Yang ketiga, dorong tampilan dari produk. Yang terakhir, bangun inventaris retail. Selanjutnya, di sini ada jenis promosi berorientasi perdagangan. Yang pertama itu kontes dan insentif. Kedua, iklan kerjasama. Yang ketiga itu tunjangan perdagangan. Yang keempat, tampilan pop. Yang kelima, pelatihan penjualan. Yang enam, pameran perdagangan. Selanjutnya, mengkoordinasi penjualan perikanan alat IMC. Yang pertama ada anggaran alokasi. Perusahaan menentukan anggaran dan alokasi untuk melakukan periklanan. Yang kedua, mengkoordinasi dari tema. Dan yang terakhir, dukungan media dan waktu. Aspek promosi konsumen. Yang pertama ada ekonomi, kedua informasi, dan yang terakhir itu efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.